Halo saudara, apa kabar? Kiranya masih dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Eh, Jangan sampai copot maskernya. Iya, karena demo-demo kemarin ini saya kira yang akan positif banyak. Masalahnya mereka kuat, kita lemah. Waduh, berbahaya nih. Oke, baik. Masih tentang keluarga, mari kita mengenal hal-hal penting yang harus diwujudkan dalam keluarga dan rumah tangga kita. Mari kita mengenali sebuah teori yang disebut teori piramida Abraham Maslow atau teori hierarki kebutuhan manusia. Nah, kita mulai dengan siapa itu Abraham Maslow. Dia lahir 1 April 1908 dan meninggal 8 Juni 1970. Jadi 62 tahun. Dia banyak membuat teori-teori tentang kepribadian dan banyak sekali sebagai seorang psikolog memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Dan dia banyak menolong orang melalui terapi-terapi yang dia buat, terutama konseling melalui aliran psikologi humanistik. Nah, itu yang dia kembangkan. Dan sekali lagi yang terkenal yang dia buat adalah hierarki kebutuhan manusia. Nah, ini dia. Jadi Abraham Maslow berteori bahwa manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan. Yang paling pokok, paling dasar itu kebutuhan fisiologis. Lebih kepada jasmani, saudara. Makanan, minuman, tidur, pakaian, papan. Nah, itu adalah kebutuhan pokok yang paling dasar. Jangan disebut paling rendah ya. Karena bukan mau berbicara lebih tinggi atau lebih rendah, tapi itulah yang betul-betul menjadi kebutuhan utama mula-mula setiap manusia. Lalu yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Jadi selain membutuhkan makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain sebagainya itu dari sisi fisik, manusia itu butuh yang namanya rasa aman. Ya, jadi ketika dia pulang ke rumah, ada di rumah, dan dia merasakan ketenangan, terlindungi, ya, stabil, ya, tidak penuh gejolak karena konflik, tidak penuh dengan teriakan, bentakan, dan kejutan-kejutan yang menyiksa batin. Itu membuat seseorang menjadi lebih enak hidup dalam keluarga itu. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Jadi dia membutuhkan orang lain. Anak butuhkan ayah dan ibunya, suami membutuhkan istri, istri membutuhkan suami, orang tua membutuhkan anak-anaknya. Artinya mereka bukan tidak mungkin untuk berpisah, tapi ketika berpisah selalu ada waktu untuk berkumpul, selalu rindu untuk bertemu, selalu ada keinginan untuk bersama. Karena itu sebuah kebutuhan. Ya, bertegur sapa, saling melihat, memeluk, mendekap, bersalaman, mencium, itu adalah kebutuhan-kebutuhan sosial. Nah, lebih lagi manusia itu butuh penghargaan. Jadi dipuji, disanjung, diakui, diterima, ya, tidak ditolak, tidak di-reject. Itu adalah kebutuhan manusia. Jadi coba bayangkan kalau orang tua selalu menolak anaknya dengan kata-kata, tidak pernah ada sanjungan pujian ketika berhasil, ya, yang ada hanya ejekan, hinaan, caci maki, maka salah satu kebutuhan manusia itu tidak akan terpenuhi dan itu akan membuat ketidakseimbangan dan itu bisa disebut sakit, walaupun bukan sakit fisik ya, tapi orang itu akan kehausan,
akan adanya penghargaan. Jadi tetap itu diperlukan. Walaupun kalau berlebihan tidak baik juga, ya. Masa salah dipuji, nggak benar dipuji, jahat dipuji, nilai jelek dipuji, nggak juga sih. Tapi artinya harus ada keseimbangan. Pada saat waktunya sanjungan, pujian, penghargaan itu diberikan, ya diberikan. Pada saat harus disanksi, ditegur, mendapatkan teguran, ya harus dilakukan. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan manusia yang sangat penting juga adalah aktualisasi diri. Semua orang butuh panggung, butuh didengar, butuh disimak ucapannya, butuh dituruti perintahnya. Karena pada saat itu terjadi, maka seseorang bisa mengembangkan diri. Nah, kemudian orang bisa menunjukkan ideologinya, apa yang diyakini, apa yang dia percayai, apa yang menjadi prinsipnya. Nah, ketika itu didengar, diterima, maka itu akan menjadi sebuah berkah, berkat, atau terpenuhi kebutuhan orang itu. Dan ketika kelima-limanya ini bisa terpenuhi dalam keluarga dan rumah tangga, maka seseorang akan disebut happy, bahagia, karena apa yang dibutuhkan dan diperlukan terpenuhi. Hal ini dikaitkan dengan Roma 14 ayat 19 yang bunyinya demikian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kata damai sejahtera bermakna sangat luas, yaitu menghadirkan keadaan yang fullness, tercukupi, kebutuhan-kebutuhannya tercukupi. Seperti yang kita lihat dalam piramida tadi, jika semua kebutuhan itu tercukupi, maka orang akan merasa penuh hatinya, penuh pikirannya, maka selalu akan merasakan damai sejahtera atau shalom. Nah, begitu juga membangun, artinya menambahkan sesuatu menjadi lebih baik, menyelesaikan sesuatu sampai tuntas. Nah, manusia jangan sampai mengalami keretakan, kekurangan, atau kekosongan dalam hati dan pikirannya maupun dalam tubuhnya. Kalau mengalami kekosongan dalam hati, pikiran, atau tubuhnya, maka dia akan mencarinya di luar keluarga, dan itu menjadi berbahaya, menjadi sangat berbahaya. Anak-anak kita akan mencari itu di lingkungan di luar keluarga. Dan hati-hati, banyak orang di luar sana yang memanfaatkan anak-anak yang haus akan kasih sayang, memanfaatkan pasangan hidup kita, suami atau istri kita yang tidak bisa dipenuhi oleh pasangannya, kebutuhannya tidak bisa dipenuhi oleh pasangannya, dan itu akan diberikan oleh orang lain, maka terjadilah kekacauan, masalah dalam rumah tangga kita masing-masing. Nah, kalau kita melihat piramida ini, maka kita berusaha mencukupi, setidaknya mencukupi, bukan untuk berlebih, apa yang menjadi kebutuhan setiap orang. Ketika kita paham, kita tahu, maka kita akan mengusahakannya, mendatangkan damai sejahtera, dan berlomba-lomba berjuang bersama-sama untuk saling membangun, untuk saling memenuhi kebutuhan itu sampai betul-betul cukup satu dengan lainnya. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.